Terjebak Cinta Sang Mantan, Part 3. Di kantor, Rian tengah duduk menghadap layar laptop. Dia sedang mengerjakan tugasnya dengan teliti. Rian tengah berusaha sekuat tenaga yang ia bisa agar semua yang dilakukan hasilnya baik dan bisa memperbaiki hasil di kartu ATM-nya kelak jika tanggal gajian. Seperti biasa, atasan Rian di kantor ini sangat perhatian pada semua karyawan. Selalu memberikan apresiasi jika karyawannya giat bekerja, salah satunya dengan memberikan bonus berupa tip di saat gajian. Tentu saja, semua itu membuat semua karyawan yang bekerja di kantor itu selalu disiplin. Pak Bos Besar bakalan datang. Iya, Wakil Direktur Pak Bima sendiri yang bilang. Keanu Yoga Prasetyo itu kan nama Pak Bos Besar yang akan datang? Iya, dengar kalian. Pak Keanu itu duda anak satu. Jadi yang ngerasa jomblo bisa banget berusaha deketin dia. Siapa tahu lagi hoki bisa dijadiin ibu pengganti anaknya. Hahaha. Suara-suara di ruangan membuat pusing kepala Rian yang kebetulan ditempatkan seruangan dengan para wanita-wanita rumpi. Haish, dasar perempuan pada matre, udah pada punya keluarga juga. Rian menggerutu di dalam hati mendengar perbincangan para staf yang tengah menikmati waktu istirahat di dalam kantor saja. Kebanyakan karyawan di sini tidak suka menghabiskan waktu istirahat di luar seperti di kantin, karena yang tidak keluyuran akan mendapat nilai plus, yang tentunya akan bertambah di saat gajian kelak sebagai apresiasi paling umum di kantor ini. Mungkin hanya ada beberapa saja yang keluar jika waktu istirahat. Makan siang tiba pun, mungkin hanya ada beberapa saja yang keluar jika waktu istirahat makan siang tiba. Itu pun paling keadaan mendesak saja. Ide jenius bagi pemimpin yang membuat keputusan seperti itu. Jadi kantor tidak akan mudah kedatangan tamu penguntit. Pak Rian, dipanggil Pak Bima ke ruangannya. Suara merdu Cecilia menggema saat tepat di ambang pintu ruangan kerja Rian. Cecilia adalah sekretarisnya Pak Bima, wakil direktur perusahaan ini. Rian tergemap karena sedang sibuk dengan pikirannya sendiri tadi. Iya, terima kasih. Saya segera ke sana, jawab Rian seraya memperlihatkan senyuman ramahnya pada Cecilia. Wanita cantik itu pun langsung pergi berlalu begitu saja. Cantik-cantik kok doyan sama yang tuwir. Rian bergidik ngeri. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Bima di kantor ini? Pria parubaya yang selalu genit pada karyawan cantik apalagi sekretarisnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Cecilia adalah wanita simpanan Pak Bima. Semua karyawan di sini sudah pernah melihat keromantisan Pak Bima dengan Cecilia. Rian pun beranjak dari kursi duduknya, hendak memenuhi panggilan Pak Wakil Direktur. Mas, hati-hati, jangan lupa pakai kacamata, takutnya dapat adegan film romantis di ruangan Pak Bima. Salah satu rekan kerja yang tepat berada di samping Rian mengingatkan seraya tergelak. Rian melayangkan tos persahabatan pada rekan kerjanya dengan memperlihatkan deretan giginya. Tenang saja, aku nggak akan terpancing. Di rumah ada 2 yang menunggu, cicit Rian, yang membuat rekannya mengacungkan 2 jempol ke arah Rian. Rian pun mulai melangkah, namun indera pendengarannya menangkap suara tangis anak perempuan di kursi dekat resepsionis. Rian berhenti melangkah, dia menoleh ke arah belakang. Anak gadis cantik berusia kurang lebih 6 tahun menggunakan seragam sekolah sedang menangis. Sering lihat anak ini, akhir-akhir ini. Dia anak siapa sih? Rian bertanya-tanya di dalam hati. Siapa sih orang tuanya? Lagi dan lagi, Rian kepo dengan anak kecil berseragam lengkap sekolah dasar itu. Rian mendekat. Adik cantik, lagi nyari siapa? Tanya Rian lembut. Pak Rian, biar saja. Dia anaknya Pak Bos Besar yang kabur dari sekolah, jawab resepsionis yang ada di dekat anak itu. Oh ya? Kenapa kabur sayang? Apa nggak dicariin papa dan ibu guru nanti? Tanya Rian dengan lembut. Anak kecil itu tetap saja menangis, tidak mengindahkan pertanyaan Rian. Ya udah, Om ke dalam dulu ya. Kamu sama Tante Sinta di sini. Jangan kabur-kaburan lagi loh. Rian menasehati anak sang bos besar yang konon namanya Pak Keanu. Sin, awas loh, jangan ditangisin lagi. Ntar dia ngadu sama bokapnya. Ucap Rian mengingatkan Cynthia, rekan sesama karyawan di kantor ini. Ya enggak lah mas.
Emang boleh seperti itu? Sinta balik menggoda Rian, bukannya marah. Keduanya lantas tergelak dan kembali fokus dan aktivitasnya masing-masing. Rian pun melanjutkan tujuannya keluar ruangan untuk menemui Pak Bima, wakil direktur di kantor ini. Kira-kira ada apa ya Pak Bima manggil aku? Bukan masalah naik gaji kan ya? Semoga saja. Amin. Wajah ceria terbit menghiasi raut wajah Rian. Namun, tiba-tiba dia berdebar saat sudah berada di depan pintu ruangan Pak Bima. Gila aja kalau mereka lagi Zoom. Dengan sungkan, Rian mulai menarik gagang pintu ruangan yang tertutup rapat. Sebelumnya, Rian mengetuk pintu itu. Dan saat pintu terbuka, Rian langsung mengedarkan pandangannya mencari sosok wanita yang biasanya selalu ada di samping Pak Bima. Syukurlah nggak ada dan nggak dapat tontonan gratis mengundang akal sehat oleng. Monolog Rian dalam hati. Ayo masuk, silahkan duduk. Pak Bima terlihat rapi dan klimis dengan rambut yang disisir menyamping, membuat pria ini terlihat awet muda. Rian pun mendaratkan bokongnya di kursi tepat di hadapan Pak Bima. Maaf Pak, kalau boleh tahu ada apa ya Bapak panggil saya ke sini? Tanya Rian sopan. Wakil direktur itu menatap Rian dengan senyuman yang mengembang, membuat Rian semakin penasaran dengan maksud Pak Bima. Penasaran plus deg-degan. Khawatir saja dia akan diberi sanksi, tapi seingatnya dia tidak pernah melakukan kesalahan, sampai-sampai harus diberi sanksi. Begini Mas Rian, saya mau memberitahukan kalau bos besar kita akan pindah di kantor ini, dan mungkin saya yang akan menggantikan beliau di kantor yang di luar kota. Jadi saya mau minta Mas Rian peringatkan rekan-rekan dalam ruangan Mas. Kalau ngomong jangan blak-blakan lagi, sebab bos besar suka tersinggungan, nggak seperti saya yang suka slow kalau dengar gosip dari karyawan. Jadi, Mas Rian peringatkanlah mereka-mereka itu. Mas Rian kan ketuanya di ruangan. Pak Bima memberikan teguran pada Rian secara tidak langsung karena Rian dianggap penting di dalam satu ruangan yang di tempatnya. Dan ya satu lagi, staf Mas Rian kompak banget, gak ada yang keluyuran, jadi Mas siap-siap bakalan dapat bonus karena berhasil membimbing mereka. Kabar gembiranya gaji Mas Rian bakalan dinaikkan, apa nggak baik saya Mas? Tapi mungkin Mas Rian bakalan kehilangan saya karena mulai bulan depan saya pindah keluar kota, hehehe. Rian harus gembira dengan kabar baik ini, tapi dia juga sekaligus sedih karena Pak Bima akan dipindah tugaskan. Selama ini Pak Bima orang yang selalu percaya pada Rian, dia tidak pernah meragukan pekerjaan Rian, hingga bisa jadi seperti sekarang ini. Hei, senyum dong, naik gaji kan? Jadi kamu bisa nyimpan buat diri kamu sendiri. Hahaha. Enak ya Mas punya istri 2, goda Pak Bima. Dia tahu rata-rata semua karyawan kantor di sini juga tahu jika Rian memiliki 2 istri. Pak Bima. Ya tergantung kita menyingkapinya. Mau bagaimana? Kalau boleh jujur, saya lebih baik punya istri 1 dan bisa jadi sempurna memiliki buah hati. Tapi mungkin takdir saya memang harus begini, Pak, jawab Rian yang selalu sukses membuat Bima terkagum-kagum. Namun dia terus saja mengerlingkan tatapannya seolah suka dengan Rian yang berani memiliki 2 istri secara terang-terangan. Dan dia hanya bisa diam-diam. Bima lantas menghempaskan nafas kasarnya. Saya permisi Pak, Rian pamit dan segera pergi dari ruangan atasannya itu. Ya silahkan. Selamat ya Mas. Pak Bima pun kembali membuka ponsel dan Rian sudah menghilang di balik pintu. Sampai di ruangannya, Rian meminta semua stafnya jangan suka menggosip seperti yang Pak Bima pesankan. Setelah selesai menyampaikan pesan dari Pak Bima, Rian duduk di kursi miliknya. Mas, itu ponsel Mas Rian bunyi terus dari tadi, ucap rekan yang ada di sebelah Rian. Oh ya, terima kasih ya. Rian bergegas memeriksa ponselnya, benar saja ada 10 panggilan dari nomor sang ibu. Kedua mata Rian membola saat mendapati pesan yang ibunya kirimkan sekitar 10 menit yang lalu. Adelia lirihnya dan langsung menghubungi sang ibu. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys, see you, bye-bye.